Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup. Bab 1816-1820. Bab 1816. Sebelum dua bom besar yang disebut-sebut Jasper itu muncul, ambruknya pasar subprime di Amerika Serikat lebih dulu menyebabkan kegemparan di komunitas keuangan global. Kali ini, tidak hanya sektor keuangan, bahkan pemerintah berbagai negara di dunia pun mulai berdiri. Sebagai pusat keuangan dan ekonomi global, begitu Amerika Serikat jatuh ke dalam rawa krisis ekonomi, itu akan menyebabkan pukulan besar bagi industri keuangan global. Dalam keadaan seperti itu, pengumuman yang dikeluarkan oleh Federal Reserve dan Departemen Keuangan memberi pasar sedikit kepercayaan diri, tapi itu masih setetes di ember. Dana penyelamatan pasar 300 miliar yang diinvestasikan oleh Federal Reserve sebelumnya semuanya telah menguap. Tak hanya itu, poin di pasar subprime pun masih anjlok drastis. Adegan ini menyebabkan banyak orang panik. Tidak diketahui berapa banyak investor dan institusi yang telah mengosongkan semua harta mereka dalam kehancuran yang tiba-tiba ini. Apalagi, mereka bahkan terlilit hutang yang sangat besar. Karena ini, orang bisa melihat aset orang seperti mobil, rumah, dan saham diambil paksa oleh pengadilan di mana-mana. Selanjutnya, orang bisa melihat orang melompat dari jembatan tinggi untuk mengakhiri hidup yang menyakitkan. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh runtuhnya pasar subprime telah mempengaruhi semua aspek masyarakat. Reaksi berantai yang paling menakutkan adalah bahwa penurunan pasar subprime telah menyebabkan penurunan skala penuh di pasar saham berjangka dan sekuritas Amerika Serikat. Harga saham perusahaan yang terdaftar terus turun dan investor di pasar kehilangan uang mereka. Selanjutnya perusahaan yang terdaftar tidak dapat memperoleh dana dari pasar saham untuk korporasi perkembangan. Akibatnya, tak terhitung banyaknya perusahaan yang mulai memberhentikan karyawan dan menutup pabrik, bahkan ada yang bangkrut. Oleh karena itu, orang-orang yang kehilangan pekerjaan sedang mencari pekerjaan baru sambil menghadapi tekanan utang yang besar pada saat yang bersamaan. Hasil langsung dari ini adalah bahwa besar jumlah orang mulai mengambil ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi. Beberapa menyalahkan pemerintah karena tidak kompeten dan beberapa menyalahkan orang kaya karena menghasilkan semua uang, menyebabkan mereka tidak dapat menyediakan makanan di atas meja. Pada saat yang sama, yang lain menyalahkan orang Summerland karena menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan menanggung hutang besar. Di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa, kontradiksi rasial, sosial, dan kelas di Amerika Serikat mulai membuat penampilan satu persatu. Inilah yang dilihat Jasper di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini telah meningkatkan kebencian orang-orang di Amerika Serikat terhadap orang-orang di Summerland. Konflik antara imigran Summerland dan warga Amerika Serikat pecah di mana-mana. Bahkan pada kesempatan yang lebih serius, Terence berkulit kecoklatan bahkan menjadi target serangan mereka, dan yang pertama menanggung beban adalah Summerland Town yang berserakan di seluruh Amerika Serikat. Terus terang, runtuhnya pasar subprime tidak hanya menguapkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di Amerika Serikat, tetapi juga memperburuk konflik sosial dan menyebabkan kekacauan sosial. Ini adalah kekuatan keuangan modern. Ayah, menurutmu berapa lama kekacauan di Amerika Serikat akan berlangsung? Dalam konvoi yang bergerak, Kaiden, yang sedang duduk di tengah, berbalik untuk bertanya kepada ayahnya, Langdon Half the Harbor, yang duduk di sebelahnya. Half the Harbor Langdon masih memakai kulit penyu ikonik, berbingkai hitam kacamata. Dia berkata, ini baru saja dimulai, jadi kenapa cepat sekali berakhirnya?
Melihat demonstran lain di samping F jalan memegang spanduk bertuliskan "Kami ingin bekerja, kami ingin hidup," Kaiden berkata dengan ekspresi yang rumit. Sepanjang periode ini, banyak Summerland toko-toko di seluruh negeri telah dihancurkan, dijarah, dan dibakar, sementara kita bahkan harus dilengkapi dengan pengawal ketika kita pergi keluar. Apakah orang-orang ini benar-benar bodoh? Ini tidak hanya tidak akan memperbaiki keadaan bagi mereka, itu akan membuat situasinya semakin tidak terkendali. Setengah pelabuhan Langdon tersenyum. Orang-orang ini seperti kawanan domba. Mereka akan berdebat karena mereka kehilangan 2 bal rumput hari ini dan 2 teguk air kemarin, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan wol yang dicukur petani dari tubuh mereka setiap tahun untuk membuat mantel, atau bahkan petani yang menyembelih 1 atau 2 teman mereka untuk membuat panggang untuk menghibur teman-teman petani. Inferioritas semacam ini terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Jangan berharap mereka tiba-tiba menyadari suatu hari nanti. Jika hari itu tiba, itu akan menjadi akhir dari kita para kapitalis. Kaiden meratap, berbicara tentang kapitalis. Saya pikir Jasper benar-benar menakutkan. Dialah yang menyebabkan ini. Dengan tangannya sendiri. Sejujurnya, sampai hal itu benar-benar terjadi. Tepat di depan mataku, aku tidak mau mengakui bahwa bajingan yang beberapa tahun lebih muda dariku bisa melakukan ini. Sekarang, harus saya akui, saya tidak sebaik dia. Bagus kalau kamu sadar akan hal ini. Half the Harbor Langdon melepas kacamatanya dan berkata dengan puas, "Jangan pernah berpikir bahwa Anda yang paling pintar. Hanya orang bodoh yang memiliki pola pikir seperti itu. Nenek moyang kita selalu memberitahu kita bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari kita, tetapi selalu ada terlalu banyak orang bodoh yang berjuang untuk memahami ini." Jasper memang sangat bagus, dan kemampuannya tidak diragukan lagi, tapi justru karena itu. Ini bahwa Anda baik bisa menjadi teman atau musuhnya. Tidak ada pilihan ketiga. Kaiden menghela nafas dengan sedih. Bagi orang-orang seperti dia, arogansi yang dia miliki adalah asli, dan itu berbeda dari sikap yang Henry pamerkan karena arogansi mantan berasal dari tulangnya. Di permukaan, dia lembut dan berkultivasi, tetapi di dalam hatinya, rasa superioritasnya lebih kuat daripada orang lain. Karena hal inilah sangat menyakitkan baginya untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik darinya. Ayah, bagaimana perasaanmu tentang negosiasi dengan awam? Kami adalah pedagang dari Summerland, jadi mereka mungkin tidak mau menghubungi kami. Kaiden mengubah topik pembicaraan dan berkata, Half the Harbor Langdon berkata datar, "Ada apa dengan pedagang dari Summerland? Kami masih pedagang di penghujung hari. Kami adalah pedagang pertama, dan pedagang Summerland Cum Harbor City kedua. Orang awam bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri sekarang, dan itu sebabnya mereka bahkan bersedia untuk menghubungi hukum. Mengapa mereka tidak hubungi kami? Siapa yang lebih bebas dan terbuka? Semua orang di dunia tahu bahwa hukum adalah pedagang Summerland sejati dengan koneksi pemerintah." Di permukaan, kentut tua dari hukum bermain indah dengan Jasper di pasar Supreme, tapi dia diam-diam mencoba untuk mengakuisisi bank investasi awam. Jika kesepakatan ini selesai, kejayaan hukum akan berlanjut setidaknya selama 50 tahun lagi. Kaiden mencibir, "Tidak peduli seberapa baik mereka memainkan ini, kami masih mencari tahu tentang saya bagaimanapun." Henry mengecewakan dan membocorkan berita penting seperti itu. "Kita pasti akan mendapatkan awam. Jika kita dapat mengakuisisi bank investasi terbesar keempat di dunia, kita akan memiliki yayasan di barat. Yayasan ini cukup untuk memungkinkan kita memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan dengan pejabat Summerland. Kemudian, kita bisa merevitalisasi proyek-proyek Jasper yang terperangkap di daratan dengan trip kotornya.
Mata Langdon setengah pelabuhan berkedip-kedip dengan semangat. Dia berkata, sekali kita berhasil, maka ini akan menjadi kasus M&A terbesar abad ke-20. Ini akan sangat membantu konsorsium multinasional transformasional perusahaan kami. Oleh karena itu, kita hanya bisa berhasil, kita tidak boleh gagal. Saat Half the Harbor Langdon dan putranya berbicara, konvoi memasuki tempat parkir bawah tanah di kantor pusat Bank Investasi Awam di Wall Street. Sementara itu, di sebuah kafe outdoor di seberang jalan, Henry dan Conrad meletakkan koran yang biasa mereka sembunyikan dan saling tersenyum. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda mengatakan bahwa mereka akan datang hari ini, dan saya tidak percaya. Sepertinya kamu benar. Henry mengacungkan jempol dan memuji Conrad. Conrad terkekeh dan berkata, keluarga J. Langdon tidak dalam keadaan baik sekarang dan dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa pulang meskipun mereka memilikinya. Karena mereka telah menyimpang dari Summerland, mereka harus menunjukkan nilai mereka di barat dan mengintegrasikan diri dengan kepentingan mereka. Begitu mereka menerima berita bahwa Bank Investasi Awam sedang dijual, mereka akan berperilaku lebih bersemangat daripada orang lain. Menyebarkan beberapa fakta palsu, berita bahwa hukum juga bermaksud untuk mengakuisisi orang awam membuat mereka semakin tidak mampu duduk diam. Apakah menurutmu awam akan memberi mereka istilah yang sama seperti yang mereka berikan kepada kami? 70 miliar dolar. Apakah mereka tidak malu untuk mengatakan ini dengan keras? Henry mengingat ketika awam mengutip, mereka harga. Mereka akan bangkrut namun masih begitu arogan. Selain itu, mereka bahkan meminta harga yang sangat tinggi. Bahkan jika ini hanya berpura-pura dan Laos tidak akan pernah benar-benar mendapatkan awam, sikap pihak lain benar-benar membuat Tuan Muda Lau marah. Mereka tidak akan melakukannya. Conrad sedikit menyipitkan matanya dan berkata, di mata Amerika Serikat, Half the Harbor Langdon lebih dapat diandalkan daripada hukum. Di balik hukum adalah pemerintah Summerland dan semua orang tahu ini, tetapi Half the Harbor Langdon adalah seorang pengusaha terus-menerus. Dia tidak peduli dengan nasional kepentingan atau kepentingan negara sama sekali. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Orang awam membutuhkan karakter seperti ini sekarang. Jadi, tawaran awam kepada mereka seharusnya jauh lebih tulus, tapi mungkin ada klausa lain yang lebih ketat di antara mereka yang tidak bisa kupikirkan sekarang. Pada saat ini, di kantor ketua di lantai atas investasi Awam Bank. Pak Duk, terima kasih telah bertemu kami. Saya pikir kita akan bersenang-senang pertemuan. Ada senyum lemah lembut yang eksklusif untuk orang-orang dari Summerland di wajah Langdon Half the Harbor saat dia menyapa Duk, yang terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, Duk sakit karena khawatir menjual awam. Dia memandang dua ayah anak J. Langdon di depannya dengan senyum yang sangat lembut di wajahnya. Tentu saja, Anda adalah tamu terhormat saya. Jadi tentu saja kita akan mengadakan pertemuan yang sangat menyenangkan. Setelah ketiganya duduk, Duk berkata lugas, seperti yang Anda tahu. Saya bukan orang yang suka bertele-tele, jadi saya akan langsung ke intinya. Saat ini, awam terjebak dalam krisis. Untuk mengatasi ini, kami harus mencari dana eksternal untuk membantu kami mengatasi kesulitan ini. Tetapi jumlah dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Setengah pelabuhan Langdon berkata dengan ringan, kami datang dengan sangat tulus, jadi Tuan Duk, Anda bisa langsung mengajukan persyaratan Anda. Pertama, kami membutuhkan setidaknya 48 miliar dolar AS, dan itu harus diberikan melalui suntikan dana. Setelah Duk menyebutkan kondisi pertamanya, ekspresi wajah Langdon di Half the Harbor tidak banyak berubah. Sepertinya dia sudah siap untuk ini.
Duk diam-diam menggertakkan giginya ketika dia melihat ini. Betapa kayanya ini orang Summerland. Mereka bahkan tidak berkedip pada penyebutan 48 miliar dolar AS. Kedua, kita perlu mempertahankan lebih dari setengah kursi di Dewan Direksi, yang berarti bahwa hak operasi harus tetap berada di tangan rakyat kita di Amerika Serikat. Setengah pelabuhan Langdon tersenyum dan berkata, apakah ada syarat ketiga? Duk mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi. Anda harus memberikan kontrak asuransi kepada semua bank kecil dan menengah yang bekerja sama dengan bank investasi awam untuk memastikan bahwa mereka dapat bertahan dari krisis subprime mortgage ini. Kondisi ketiga membuat Half the Harbor Langdon sedikit mengernyit, yang juga merupakan pertama kalinya ada perubahan pada ekspresinya. Segera, setelah memastikan bahwa Duk tidak memiliki syarat lagi, Half the Harbor Langdon berbicara. Namun, dia tidak secara langsung menentang kondisi tersebut. Sebaliknya, dia berkata, saya ingin tahu apa yang bisa saya dapatkan setelah memenuhi persyaratan Anda. Duk segera menjawab, 40% dari bank investasi awam. Itu dia. Half the Harbor Langdon bertanya. Tentu saja. Bukankah Anda datang karena bank investasi awam? Bahkan pada 40%, Anda sudah menjadi pemegang saham tunggal terbesar, dan Anda dapat menyatakan bahwa Anda memiliki bank investasi awam, kata Duk. Pak Duk, pertama-tama, Anda harus memahami bahwa jika saya mengambil begitu banyak uang, yang saya inginkan adalah mengendalikan bank investasi awam. Oleh karena itu, jika saya hanya akan membagikan kurang dari 51%, maka kita dapat mengakhiri diskusi sekarang. Kedua, kursi di Dewan Direksi hanya dapat dibagi menurut pembagian ekuitas, tetapi saya pribadi dapat meyakinkan Anda bahwa setelah keberhasilan merger ini, Anda masih akan menjadi ketua sehingga Anda dan tim Anda tidak akan menghadapi risiko dari diberhentikan. Adapun pemberian asuransi kontrak untuk kecil dan menengah bank, saya minta maaf, saya rasa saya tidak bisa setuju untuk ini karena terlalu berisiko. Duk sedikit mengernyit karena dia bisa merasakan ketidakwajaran pria tua Summerland di depannya. Karena tidak akan ada diskusi, mari kita berhenti di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa tamu untuk dilihat. Kami akan berbicara ketika kami mempertimbangkan kembali inti masing-masing. Duk langsung mengisyaratkan kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Mustahil untuk berhasil dalam negosiasi skala ini dalam satu hari, dan tidak mengherankan jika negosiasi berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Meskipun awam tidak bisa menunggu selama itu, tidak apa-apa bagi mereka untuk menunggu beberapa hari lagi. Setengah pelabuhan Langdon jelas mengetahui hal ini juga. Dia bangkit dan berkata, baiklah, saya menantikan pertemuan kita berikutnya. Setelah mengirim 2 ayah anak ke pintu, Duk mengangkat bahu dan berkata, jika Anda dapat memberi kami modal sebanyak itu, kami dapat menyelesaikan masalah mengenai saham dengan mudah. Namun, masalahnya adalah tidak ada ruang untuk kompromi dalam kontrak asuransi. Investasi awam. Bank juga akan berpartisipasi dalam hal ini kontrak asuransi, sehingga Anda dapat yakin pada aspek ini. Tapi tentu saja, jika Anda benar-benar tidak mau, tidak masalah. Namun, ini adalah garis bawah kami dan saya harap Anda memahaminya. Setelah kedua pihak mengucapkan selamat tinggal, Half the Harbor Langdon membawa Kaiden ke tempat parkir. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Half the Harbor Langdon berkata, ada sesuatu yang bermasalah dalam masalah ini, dan ini adalah masalah besar. Kaiden terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, jadi dia tanpa sadar bertanya, ayah, apakah kamu berbicara tentang kontrak asuransi? Tapi bukankah Duk mengatakan bahwa bank investasi awam juga akan berpartisipasi dalam hal itu? Setengah pelabuhan Langdon menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya hanya punya firasat ini, tapi saya tidak yakin. Namun, yang bisa saya yakini adalah karena awam sangat bersikeras pada kontrak, mereka mungkin bukan orang yang memintanya. Ayah, haruskah saya menghubungi mata-mata yang saya tempatkan di antara hukum untuk melihat apa yang dikatakan hukum? Setelah Half the Harbor Langdon menanyakan itu, Kaiden juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengusulkan ini. Setengah pelabuhan Langdon berkata setelah dia mengangguk, jika ada yang tidak beres dalam masalah sebesar itu, kita akan langsung bangkrut. Tidak ada salahnya untuk terlalu berhati-hati, jadi kita harus menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk memperjelas semuanya. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Setelah Kaiden selesai berbicara, dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan teks. Lebih dari 10 menit kemudian, dia menerima balasan. Kaiden mengerutkan kening begitu dia melihat isi pesan itu. Bagaimana itu? Half the Harbor Langdon bertanya. Kaiden berkata, kondisi mereka sama dengan kita dan permintaan duk kepada mereka jauh lebih tinggi daripada kita. 70 miliar dolar AS. Hukum masih bernegosiasi dengan duk. 70 miliar. Half the Harbor Langdon mencibir dan berkata, para bajingan Amerika Serikat ini benar-benar tergila-gila dengan uang. Bagaimana hukum bisa setuju? Ayah, mata-mata itu mengatakan bahwa hukum sedang mempertimbangkan dengan serius proposal ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan menurunkan harga menjadi 40 miliar sebelum mereka menandatangani. Selain itu, hukum bukan satu-satunya yang berada di balik akuisisi ini, dan tampaknya ada kekuatan yang kuat di belakang mereka sementara hukum hanya mewakili dalam negosiasi. Kata-kata Kaiden membuat Half the Harbor Langdon mengerutkan kening. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah itu Jasper lagi? Half the Harbor Langdon sedikit kesal. Dia merasa Jasper ada di mana-mana, dan dia akan melihat Jasper dimanapun dia telah pergi. Itu sangat mungkin. Kaiden berkata, ketika saya masih akrab dengan Jasper sebelumnya, saya mendengar dia menyebutkan bahwa dia berniat untuk memulai bisnis perbankan di Summerland. Jika dia benar-benar memiliki ide seperti itu, akan lebih baik untuk mendapatkan awam, yang berada di ambang kebangkrutan. Selain itu, saya curiga bahwa JW Capital bukan satu-satunya di balik ini, tetapi kekuatan seluruh ibu kota Summerland. Jasper tidak bisa mendominasi pasar besar ini sendiri, dan apa yang terbaik Jasper lakukan adalah memperluas pasar dan membiarkan orang lain masuk. Saat itu, dia akan menuai keuntungan paling banyak. Meskipun dia membagi bagian yang tersisa, dia akan menyingkirkan risikonya pada saat yang sama. Dari semua orang yang saya lihat, orang ini adalah satu-satunya yang mampu membuat pencapaian artistik yang luar biasa dalam penggalangan dana. Dia akan menghasilkan setidaknya 15 miliar dalam 10 miliar pasar. Setelah itu, dia akan membawa yang lain masuk dan dia akan melahap 80% dari keuntungan sementara yang lain akan mendapatkan 20% sisanya. Pada saat yang sama, mereka berbagi jumlah risiko yang sama dengannya, atau bahkan lebih tinggi. Yang lebih membingungkan lagi adalah orang lain masih akan berterima kasih padanya. Kaiden menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Dia menyesali, dia telah mendapatkan hadiahnya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak kehilangan citranya. Sungguh karakter yang luar biasa. Kalau sudah begini, kita harus mempercepat kemajuannya. Kami benar-benar akan kehilangan hak untuk berbicara di negara ini setelah kami kehilangan awam. Pada saat itu, kita harus berimigrasi ke barat meskipun kita tidak mau. Namun, pasar domestik tentunya akan menjadi pasar inti bagi perkembangan ekonomi dunia ke depan. Jika kita kalah pada tahap ini, kita akan mati perlahan. Half the Harbor Langdon terdengar sangat sejujurnya. Jika dia mengantisipasi situasi saat ini,
dia tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Dia meremehkan tekad Swallow Capital dan juga meremehkan kekejaman Jasper. Jasper secara tak terduga memaksa Swallow Capital untuk langsung membekukan semua bisnisnya di daratan karena penarikannya, dan Swallow Capital justru setuju. Tidakkah mereka tahu bahwa begitu hal semacam ini menyebar, itu akan berdampak negatif yang sangat besar pada investasi asing? Namun, meskipun dampak negatifnya di daratan belum terasa, dampak negatif dari kejadian ini pada dirinya sangat luas. Misalnya, dia tidak bisa kembali ke daratan atau kota pelabuhan. Kami hanya akan memiliki modal untuk memaksa Swallow Capital berkompromi jika kami mengakui sisi awam. Mereka membutuhkan reputasi kita dan manfaat yang dapat diberikan bank. Begitu keuntungan ini lebih besar dari yang ditawarkan Jasper, maka Swallow Capital akan langsung berpihak kepada kita. Buat janji dengan Duke. Katakan padanya aku akan mengundangnya untuk minum teh besok sore. Oke. Kaiden mengangguk berat dan berkata dengan suara berat. Saat ayah dan anak Langdon mengakhiri negosiasi mereka dengan awam, pasar subprime juga resmi ditutup untuk hari itu. Pasar subprime Amerika Serikat jatuh hari ini. Seluruh paruh pertama hari perdagangan tenang, dan, karena berbagai faktor positif, pasar bahkan mendapatkan kembali beberapa poin yang hilang pada hari perdagangan sebelumnya selama turbulensi. Namun, saat pasar dibuka pada paruh kedua hari perdagangan, terjadi flash crash sebesar 22%. Pada akhirnya, pasar subprime ditutup dengan penurunan harian sebesar 38%. Tidak hanya pasar bursa saham Amerika Serikat yang mengalami penurunan satu hari terbesar, tetapi karena runtuhnya pasar subprime, pasar saham dan berjangka Amerika Serikat jatuh secara keseluruhan. Menurut perhitungan analis keuangan kami, lebih dari 130.000 rekening investor Amerika Serikat dilikuidasi hanya dalam satu hari, dan penguapan kekayaan mencapai 400 miliar dolar AS yang mengerikan. Melalui pengamatan ekonomi, kita sekarang pada dasarnya dapat menentukan bahwa krisis ekonomi yang disebabkan oleh kredit yang berlebihan di pasar real estate Amerika Serikat telah diambil bentuk. Untuk apa serius? Konsekuensi yang akan ditimbulkannya, seberapa parah kerugian ekonomi Amerika Serikat, dan apa dampak krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat terhadap ekonomi global? Mari kita sambut kepala komentator, di luar ruang komando di pusat perdagangan kota Nauritus, semua orang bersorak gemuruh pada saat ini. Semua orang merayakan hasil brilian yang dicapai hari ini. Bagaimanapun, mereka telah berhasil memicu krisis ekonomi ini dan memberikan pukulan telak bagi perekonomian Amerika Serikat baik secara teori maupun praktik. Dengan kata lain, mereka telah mencapai tujuan dasar mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang berani dipikirkan sebelumnya. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa mereka benar-benar akan memotong sepotong daging dari kerajaan keuangan yaitu Amerika Serikat. Namun, di dalam ruang komando, Jasper tidak terlihat sangat santai. Respons pemerintah Amerika Serikat dan Federal Reserve terlalu datar. Jasper melemparkan berita yang dilaporkan oleh media keuangan Amerika Serikat hari ini di atas meja dan berkata, ini semua tentang seberapa serius krisis ekonomi ini, dan bagaimana konsorsium dan modal utama di Wall Street menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, ada sangat sedikit berita tentang Federal Reserve dan pemerintah. Mungkinkah mereka berpikir tentang apa yang harus dilakukan? Lagi pula, apakah itu Federal Reserve atau pemerintah Amerika Serikat? Semakin besar institusinya, semakin besar kekuatannya. Mereka tidak akan bisa membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu, kata Pangeran Cilik. Ini mungkin, Jasper melanjutkan, tetapi bagaimanapun juga, tidak masuk akal jika mereka bahkan tidak membuat satu pengumuman pun. Bahkan setelah kepercayaan pasar runtuh, mereka masih tetap diam.
Apakah mereka berencana membiarkan krisis ekonomi ini meletus dan berkembang tanpa batasan? Cukup. Lord Alvarado menggoyangkan kakinya dan berkata dalam suasana hati yang sangat baik, katakan, bisakah kamu sedikit lebih optimis? Anda terlalu khawatir. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah kehabisan pilihan, jadi mereka hanya bisa membiarkannya. Uang yang hilang bukan milik mereka, jadi mereka hanya akan melakukan apapun yang dikatakan bos mereka. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa krisis ekonomi telah resmi dimulai, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Jika itu bisa dicegah, mereka pasti sudah mencegahnya sejak lama. Karena itu tidak dapat dicegah dan mereka tidak dapat menghentikannya, mereka hanya akan memikirkan trik lain. Begitu dia mengatakan ini, Jasper tercengang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.